Selamat pagi teman-teman, Shalom. Akhirnya senang ya sudah kembali ke Jakarta. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Anda berpikir puasa menggerakkan Tuhan. Padahal sekedar melewatkan makan bukanlah puasa yang Tuhan minta. Bayangkan ya, di hari ketiga puasa kering, perut Anda terasa melilit, kepala pusing. Anda duduk di meja kerja, sulit berkonsentrasi, merasa sengsara. Lalu ada orang-orang yang dengan niat baik mengatakan bahwa jika masalah besar dalam hidup Anda belum juga selesai, Anda hanya perlu menambahkan puasa agar akhirnya mendapatkan terobosan. Namun tanpa sadar, Anda memperlakukan yang maha kuasa seperti vending machine ya, yang rusak, atau mesin penjual otomatis yang rusak ya, yang baru mengeluarkan berkat jika ditendang cukup keras ya melalui rasa lapar Anda. Anda membayangkan Bapa di sorga sedang menunggu untuk melihat apakah Anda cukup rela menderita sebelum memutuskan bahwa kebutuhan Anda cukup serius untuk ditanggapi. Banyak orang mengutip Markus 9 ya, ketika para murid tidak dapat mengusir roh jahat yang keras kepala. Lalu Yesus berkata bahwa jenis ini hanya dapat keluar melalui doa dan puasa. Mereka menggunakan kata-kata itu untuk mengubah iman menjadi sebuah rumus yang kaku, seolah-olah kuasa Tuhan terkunci di balik penghitungan kalori. Dan jika Anda tidak cukup menyiksa tubuh dengan lapar, Dia hanya akan diam melihat keluarga Anda menderita. Memang beberapa terjemahan menambahkan kata puasa tanda kutip ya pada ayat tersebut, sementara beberapa manuskrip tertua tidak mencantumkannya. Namun terlepas dari itu, perhatikan apa yang sebenarnya sedang dilakukan Yesus dalam percakapan itu. Para murid tidak berhasil mengusir roh tersebut. Lalu mereka bertanya mengapa. Yesus berkata, "Hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Kemudian kepada ayah anak itu, ia berkata, "Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Yesus tidak sedang memberikan resep ajaib ya untuk memperoleh mukjizat. Ia sedang menegur sikap yang tidak percaya dan terlalu mengandalkan diri sendiri. Ia sedang menyingkapkan apa yang ada di dalam hati mereka, kurangnya iman. Ia tidak sedang meresepkan ritual makanan. Anda tidak lemah hanya karena tadi pagi Anda sarapan. Anda kelelahan karena bersandar pada kekuatan sendiri daripada mempercayai otoritasnya. Iman Anda mulai bergeser pada gagasan bahwa karena Anda berpuasa, Tuhan harus bertindak. Anda mulai percaya bahwa Tuhan tidak dapat melakukan apa yang Dia kehendaki kecuali jika Anda berpuasa. Anda tidak lagi dipimpin roh, melainkan dipimpin oleh pola pikir Anda sendiri. Ini bukan berarti puasa itu salah atau tidak penting ya. Puasa itu baik dan penting. Alkitab penuh dengan contoh puasa. Daniel, Esther, gereja mula-mula, bahkan Yesus sendiri. Bahkan ilmu pengetahuan modern pun mengakui adanya manfaat fisik dari puasa. Tidak ada yang mengatakan Anda harus berhenti berpuasa. Pertanyaannya bukan apakah kita harus berpuasa atau tidak. Pertanyaannya adalah untuk apa sebenarnya puasa itu diberikan. Jika Anda ingin mengetahui seperti apa puasa yang sejati, dengarkan apa yang Tuhan katakan dalam Yesaya 58. Tuhan berbicara kepada orang-orang yang sangat religius. Mereka menahan lapar, mengenakan pakaian kabung, dan mengeluh karena merasa Tuhan tidak memperhatikan penderitaan mereka. Namun Tuhan tidak memuji dedikasi mereka. Sebaliknya Dia menegur mereka. Dia mengatakan bahwa penyangkalan diri mereka hanyalah formalitas kosong karena mereka masih menindas pekerja mereka, masih bertengkar satu sama lain, dan masih mengabaikan penderitaan orang-orang di sekitar mereka. Lalu Tuhan menjelaskan dengan jelas puasa seperti apa yang Dia kehendaki. Dia berkata bahwa puasa yang dipilihnya adalah melepaskan belenggu kejahatan, mematahkan kuk yang menindas, dan membebaskan orang-orang yang tertindas sepenuhnya. Puasa itu berarti membagikan makanan kepada yang lapar, menerima orang miskin yang tidak memiliki rumah, memberi pakaian kepada yang telanjang,
dan tidak menutup mata terhadap anggota keluarga sendiri yang sedang mengalami kesulitan. Pikirkanlah apa yang terjadi ketika seseorang yang Anda kasihi terbaring di rumah sakit. Tidak ada yang perlu menyuruh Anda melewatkan waktu makan. Makanan dan kesenangan menjadi tidak penting dengan sendirinya. Anda tidak sedang menyangkal diri untuk memperoleh sesuatu. Anda hanya begitu rindu melihat orang itu sembuh sehingga segala hal lain menjadi tidak berarti. Kasih telah menguasai perhatian Anda. Itulah yang terjadi pada Yesus ketika ia berpuasa. Bahkan sebelum memulai pelayanannya, Bapa sudah menyatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus tidak masuk kepada gurun untuk mendapatkan kuasa yang belum ia miliki. Setelah selesai berpuasa, ia berdiri di sinagoga kampung halamannya dan membaca Yesaya 61, menyatakan bahwa ia diurapi untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, memberitakan pembebasan kepada para tawanan, dan membebaskan mereka yang tertindas. Bahasa yang sangat mirip dengan Yesaya 58. Ia berpuasa dan setelah itu pelayanannya berfokus kepada orang-orang yang terluka, sakit, dan terbelenggu, bukan kepada dirinya sendiri. Ia tidak lapar akan kuasa. Ia digerakkan oleh penderitaan orang-orang yang ia kasihi, dan puasa hanyalah salah satu ekspresi dari kasih itu. Ini berarti puasa bukan sekedar kegiatan sesekali, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari sebagai anak Allah. Puasa tidak pernah dimaksudkan hanya untuk memperbaiki hidup Anda sendiri atau sekedar mengosongkan perut. Puasa adalah kehidupan yang berpaling kepada mereka yang terluka dan terjebak. Banyak orang mencoba menggunakan perut kosong untuk membeli mukjizat bagi dirinya sendiri, sementara mengabaikan orang-orang yang dengan jelas Tuhan perintahkan untuk diperhatikan. Perhatikan janji Tuhan di akhir pasal itu. Dia berkata bahwa ketika Anda berfokus untuk membebaskan orang lain, terang Anda akan merekah seperti fajar dan kesembuhan Anda akan datang dengan segera. Dia berkata bahwa ketika Anda berseru, Dia akan menjawab, "Ini aku." Tuhan tidak menikmati melihat Anda kelaparan sebelum memutuskan untuk berbuat baik kepada Anda. Terobosan Anda tidak tersembunyi di dalam lemari es yang kosong. Bapa Anda tidak sedang menunggu sampai tubuh Anda lemah sebelum menjawab seruan Anda. Lihatlah orang-orang di sekitar Anda yang sedang terluka. Lalu hiduplah dalam kasih sebagaimana Anda memang dipanggil untuk hidup. Puasa yang dipilih Tuhan tidak pernah diukur dari apa yang Anda tinggalkan, tetapi dari siapa yang Anda jangkau dengan kasih. Jika puasa yang Tuhan kehendaki adalah membebaskan yang tertindas dan memberi makan yang lapar, apa yang akan berubah dalam cara Anda berpuasa jika semuanya dimulai dari kasih kepada orang lain, bukan dari permintaan untuk diri sendiri? Haleluya ya. Jadi ini referensinya kita ambil dari Yesaya 58 ayat 3 sampai 9. Markus 9 ayat 14 sampai 29, Matius 4 ayat 1 sampai 11, dan Lukas 4 ayat 18 dan 19. Oke teman-teman, cukup untuk hari ini ya. God bless you and have a great Monday ya. Have a great week ahead. May you open your eyes with love towards the people around you ya. And not just make fasting as a tool to force God's hand, but really as an outpouring of your love for the people around you that I need. Okay, God bless you. Bye-bye. See you again tomorrow.